Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ana Ustazah masih bertemu di pembelajaran tematik tema 3 di pelajaran ketiga. Di sini videonya akan dijelaskan materi tentang bahasa Indonesia, IPA, SBDP dan juga PKN. Selamat menyaksikan. Jangan dipercepat videonya ya, Nak. Tolong diperhatikan baik-baik. Perhatikan di hadapan kalian ada gambar seseorang yang sedang merawat lingkungan di sekitarnya. Manusia itu selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu kala, manusia terus belajar untuk memanfaatkan alam. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat memengaruhi alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya haruslah berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Seperti kedua contoh berikut. Lihat gambar yang kanan, ini ada gambar anak-anak yang sedang menanam pohon. Mereka menanam pohon agar lingkungannya tetap hijau dan asri. Kemudian, yang sebelah kiri ada gambar keluarga yang sedang memanfaatkan alam dengan cara bertani dan beternak. Nah, kegiatan pada gambar ini merupakan pemanfaatan alam yang bijaksana. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak dan bahkan bisa terjadi bencana alam. Sekarang lihat kedua contoh berikut. Nah, pada gambar yang kanan, ini adalah gambar sekelompok orang yang sedang menebang pohon-pohon di hutan. Jika kegiatan ini terus-menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan daerah di sekitar hutan tersebut akan terjadi tanah longsor, bahkan banjir bandang. Begitu pula gambar yang sebelah kiri. Ini ada gambar nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom. Menangkap ikan dengan menggunakan bom akan merusak lingkungan bawah laut karena akan merusak terumbu karang dan juga zat-zat dari bom akan meracuni daerah perairan tersebut. Jadi kedua contoh ini adalah pemanfaatan alam yang tidak bijak, ya. Kalau tidak bijak seperti ini akan menjadi rusak lingkungannya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ada gambar anak-anak yang sedang melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya dan juga mereka sedang melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman itu bisa dalam bentuk perbedaan suku, budaya, agama, dan juga jenis kelamin. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak untuk dipermasalahkan ya, tapi justru untuk menambah kerukunan. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat. Nah, adakah yang tahu apa artinya toleransi? Ya, toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Jadi, jika kamu sudah bisa menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di sekitarmu, berarti kamu sudah menjalankan toleransi. Toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan rasa nasionalisme. Jadi, toleransi itu sangat penting ya. Sekarang perhatikan iklan berikut. Nah, di sini ada gambar iklan dan
ada kalimat iklan yang menunjukkan marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Lihat di sini antara kalimat iklan dengan gambar iklannya sudah saling berhubungan ya. Di sini iklannya adalah mengajak masyarakat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan demi meneruskan pembangunan nasional. Apa kata kunci iklannya? Ya, kata kuncinya adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, iklan seperti gambar itu termasuk iklan layanan masyarakat. Apa sih iklan layanan masyarakat itu? Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang isinya ajakan untuk melakukan kegiatan positif. Seperti tadi pada gambar sebelumnya, kegiatan positif yang diajak pada gambar iklan sebelumnya adalah untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Begitu pula pada contoh-contoh iklan sebelumnya, seperti ajakan untuk makan sehat, ajakan untuk berolahraga secara rutin, ajakan untuk terus menjaga kebersihan rumah, kebersihan tubuh, ajakan untuk sarapan sehat. Nah, iklan-iklan seperti itu termasuk iklan layanan masyarakat karena mengajak untuk melakukan kegiatan positif. Apa sih ciri-ciri iklan layanan masyarakat? Nah, yang pertama bertema sosial. Jadi iklan layanan masyarakat itu temanya tema sosial ya, yang ada di masyarakat. Yang kedua berukuran besar. Jadi ketika di media cetak, ukurannya besar agar masyarakat yang membaca itu lebih tertarik. Yang ketiga berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. Jadi yang sifat-sifatnya umum. Yang keempat ditujukan kepada masyarakat luas. Jadi ini ya ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Yang pertama bertema sosial, kemudian yang kedua berukuran besar, yang ketiga berisi ajakan atau informasi yang sifatnya umum, dan yang keempat ditujukan kepada masyarakat luas. Fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, pada mulut ini makanan pertama-tama masuknya melalui mulut ya. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ya, jadi di mulut ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, makanan yang sudah dikunyah masuk ke kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Jadi fungsinya penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan yang bisa menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Ya, jadi ingat bukan tenggorokan, kerongkongan. Kalau tenggorokan untuk napas, kerongkongan untuk jalan masuknya makanan. Ya, kerongkongan penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ya, jadi fungsinya lambung ini untuk mencerna makanan. Jadi di otot pada lambung itu nanti akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Ya, jadi pada lambung terjadi pencernaan makanan dengan bantuan HCl, enzim pepsin, dan renin. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus.
Fungsi utamanya usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Fungsi utamanya usus besar adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan. Jadi makanan yang masuk ke usus besar ini sudah tidak ada sari-sarinya, hanya tinggal kandungan air. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menyerap air dari sisa makanan. Nah, di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri ini membantu pembusukan makanan yang membuat nanti feses menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Setelah usus besar, makanan nanti keluar melalui anus. Jadi fungsinya anus adalah untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Menjaga organ pencernaan itu penting ya, agar organ pencernaan kita selalu sehat. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Nah, salah satu ajakannya melalui iklan. Nah, sekarang amati gambar iklan berikut. Nah, di sini ada iklan dengan tulisan perilaku bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku bersih dan sehat sebagai gaya hidup dengan gambar-gambar orang-orang yang sedang menjaga hidup yang bersih. Jadi, iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Ini gambar iklan yang tadi ya. Nah, kita amati pertama kata kuncinya. Kata kunci iklannya ya adalah perilaku bersih dan sehat. Kemudian gambar iklannya kita perhatikan. Sini gambar iklannya sudah sesuai dengan kalimat iklan. Kemudian siapa target iklannya? Iklan ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Jadi target iklannya adalah seluruh masyarakat. Nah, bagaimana simpulan isi iklannya? Jadi, bisa kalian buat dengan kalimat seperti ini. Iklan di samping menurut saya mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklan. Ya, jadi buat kalimat simpulan iklannya boleh seperti ini. Tahukah kamu, berbagai ajakan pada masyarakat dapat kita lakukan melalui iklan. Nah, bisakah kita membuat iklan sendiri? Tentu saja kita bisa membuat iklan sendiri. Lalu, bagaimana caranya membuat iklan sendiri? Kita akan pelajari bagaimana caranya membuat iklan sendiri. Dalam membuat iklan yang baik dan efektif, ada beberapa cara. Yang pertama, dalam membuat iklan yang baik dan efektif, iklannya itu menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ya, kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian, iklannya itu memiliki sasaran yang jelas. Jadi, untuk siapa iklan tersebut ditujukan? Apakah untuk masyarakat, untuk anak-anak, untuk dewasa, atau untuk anak sekolah? Jadi harus jelas siapa sasaran dari iklan yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya, agar iklan kita baik dan efektif, kita harus menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Ya, jadi membuat iklan yang baik dan efektif,
Iklan yang menggunakan kalimat yang singkat, jelas, memiliki sasaran yang jelas untuk siapa iklan tersebut, dan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Selain itu, dalam iklan juga gambarnya dibuat menarik dan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya. Nah, perhatikan di sini ada anak-anak yang sedang bekerja kelompok. Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Ketiga anak di samping sedang bekerja sama dalam membuat iklan layanan masyarakat. Meskipun mereka berbeda budaya, mereka budayanya beragam, tapi mereka tetap bekerja sama dengan baik. Nah, berikut merupakan beberapa manfaat kerja kelompok. Manfaatnya yang ke-1 adalah pemersatu budaya yang beragam. Kemudian manfaat yang selanjutnya, dengan kerja kelompok, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok, ya. Kamu pasti juga telah mengetahui keragaman budaya Indonesia itu diantaranya ada pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan juga makanan khas daerah. Nah, selain hal tersebut, masih ada lagi keberagaman budaya, yaitu alat musik daerah. Jadi, setiap daerah itu punya alat musik masing-masing. Nah, berikut akan Ibu contohkan beberapa alat musik daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak, tapi sekarang Ibu akan memberi contoh beberapa saja ya. Yang pertama, ini adalah sasando. Sasando ini adalah alat musik yang asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dengan dipetik. Kemudian, alat musik ini namanya adalah kolintang. Kolintang ini asalnya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Cara memainkannya dengan dipukul. Selanjutnya, ini alat musik yang bernama siter. Asalnya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik. Yang ini, nama alat musiknya adalah tifa. Tifa berasal dari Maluku. Cara memainkannya dengan ditabuh atau dipukul ya. Dan yang ini, nama alat musiknya adalah angklung. Berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan angklung dengan digoyangkan alat musiknya. Sebenarnya masih banyak lagi alat musik daerah di Indonesia, ya, karena Indonesia ini sangat beragam budayanya.